Untuk beberapa PC builder yang ingin merakit PC, pasti memilih sebuah casing di budget sekitar 500 ribuan ataupun 600 ribuan. Ya maklum lah ya, kebanyakan masih mikir, buat apa sih casing mahal-mahal? Kembali lagi di Albizia Tech bersama saya Mr. Madi. Kali ini kita akan bahas casing 600 ribuan dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Regus. Sebenarnya Cube Gaming Regus ini sudah lama rilis, akan tetapi beberapa waktu yang lalu banyak ya yang tanya kepada saya, beberapa forum dan beberapa toko e-commerce katanya Regus ini langka. Untuk seri micro ATX dual chamber, Cube Gaming ini sebenarnya memiliki beberapa varian seperti Silo Micro ATX, Chevrolet S dan ya macam-macam ya. Tetapi ya mungkin Regus ini menjadi salah satu perhatian atau beberapa pilihan untuk PC builder karena bentuknya dari sisi samping depan ini mirip dengan casing ternama ya yang bernama Hyde itu. Dia ingin tampilan lebih bagus seperti brand casing-casing mahal dengan harga yang di bawah 700 ribuan. Memiliki dua varian warna. Warna hitam harganya sekitar 630.000 dan untuk warna putihnya 650.000. Itu untuk harga retail, tapi saya nggak tahu juga sih harganya sekarang berapa. Mungkin kalian bisa cek di e-commerce ya. Kebanyakan sih di toko hijau itu yang lebih spesifik dengan dimensi 440 x 280 x 380 mm. Mungkin sebagian besar untuk beberapa PC builder agak rancu juga dengan fitur I/O port yang biasanya terdapat di bagian atas. Ya mungkin sih tombol power, USB dan sebagainya. Mungkin kurang estetik ya kalau di bagian atas. Sedangkan Regus ini I/O portnya itu terdapat di bagian depan. Dia memiliki tombol power button, tombol reset, jack audio 3,5 mili, 2 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Untuk bagian samping tempered glass ini dia menggunakan thumb screw untuk mengunci tempered glassnya ke casing. Jadi jika kalian ingin melepas side panelnya, kalian harus melepas thumb screw bagian belakang, atas dan bawah. Dan ini terdapat sebuah frame. Framenya tuh atas dan bawah juga belakang. Kacanya ini terbilang tebal, sekitar 4 mm. Jarang-jarang ya ada casing di harga di bawah 1 juta dengan view panoramik seperti ini, kacanya cukup tebal. Dan untuk bagian depan sisi samping yang melengkung ini, kalian juga bisa melepasnya dengan cara melepas baut di bagian atas dan bawah. Mountingnya tuh di bagian dalam. Jadi kalian harus melepas dulu. Dan melepasnya tuh hati-hati. Dan jangan lupa kalian menyimpan bautnya. Saya paham, kalian kalau sudah bongkar-bongkar, bautnya mesti kayak kapal pecah. Apalagi casing anyar, casing baru, dan ingin beli sebuah PC. Nah, seperti ini ya, ini kaca dari Regus bagian samping. Kalau punyanya Hyde itu ada yang LCD. Mungkin untuk Regus ini, jika kalian ini memiliki tampilan yang bagus, carilah LCD yang memanjang seperti ini, dan bentuknya pas ya. Karena saya dulu sebelumnya sudah pernah sih memodifikasi sebuah Liane O11 Dynamic Mini, bagian depannya ini menggunakan sebuah LCD, yaitu menggunakan LCD laptop. Bagaimana kreativitas kalian diuji di sebuah casing. Selanjutnya untuk melepas bagian depan, kalian ini agak tricky. Karena ini sebenarnya dikunci di bagian samping depan ini. Jadi untuk melepas bagian depan, kalian harus melepas buah thumb screw di seat panel storage atau kompartemen ya. Seperti ini. Nah ini, kalau untuk seat panel kompartemennya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Ya, saya menyebutnya standar. Ini belum memiliki gas filter ya untuk sirkulasi udaranya, bagian power supply maupun dari sirkulasi sampingnya ini. Dia belum menggunakan gas filter. Jadi kalian harus beli sendiri atau bikin DIY itu gas filternya terserah kalian. Kalian lebih suka yang mana? A few moments later. Kalian harus lepas dulu bautnya. Untuk melepas bagian depan ya mungkin agak ricuh juga atau rancu jika kalian membuat sebuah PC tanpa melepas kacanya. Nah, ini bisa dilepas bro. Nah ini dan ini tuh ada framenya juga atas dan bawah, dan framenya ini mengunci bagian sisi atas atau bawah, sisi atas dan bawah Cube Gaming Regus.
Jadi biar nggak lepas untuk kacanya. Kacanya tebal semua ini, bagian samping, depan, dan sisi serongnya tuh tebal semua ini. Sangat menarik. Di bagian bawah, Regus sudah support 3 buah fan 120 mm atau 12 cm sebagai intake. Selain itu, dia juga sudah pre-install sebuah dust filter di bagian bawah untuk menyaring debu. Jadi, menghisapnya tuh dari bawah. Sebaiknya case dual chamber atau panoramic view seperti itu baiknya. Jadi menyerap udaranya itu dari bawah, lalu ditarik ke atas. Bagian belakang, kalian bisa memasang satu buah fan 120 mm atau 12 cm sebagai exhaust fan. Dan untuk bagian atas, sisi panelnya tuh full mesh. Jadi bolong-bolongnya tuh cukup kecil-kecil seperti layar dust filter. Kalian bisa memasang 3 buah fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 3 pieces di bagian atas. Kalian juga bisa memasang sebuah IO 360 mm seperti ini ya, IO 360 mm. Untuk radiatornya penempatan bagian atas seperti ini, di bagian atas. Dan lalu untuk bagian samping nih sebenarnya kalian bisa memasang fan 120 mm atau 12 cm. Kalau untuk atas tuh sebaiknya untuk exhaust, belakang untuk exhaust, dan bagian samping itu kalau saya sih lebih suka sebagai exhaust ya. Cuma terserah kalian. Kalian ingin menggunakan sebagai intake pun juga nggak masalah. Dan untuk motherboardnya, kalian hanya bisa menggunakan motherboard micro ATX dan mini ITX saja. Regus support GPU sepanjang 420 mm. Tentunya untuk GPU triple fan itu bisa masuk. Untuk pengguna cooling tower, kalian pun nggak perlu cemas. Karena casing ini support cooling tower, dual tower itu dengan ketinggian maksimal 170 mm atau 17 cm. Regus dapat memasang storage sebanyak 2 buah hard disk 3,5 inch. Dan untuk SSD-nya, kalian bisa memasang SSD 2,5 inch sebanyak 3 pieces. 1, 2, 3. Wah, keren sekali ya. Berarti kalian bisa memasang 5 buah storage. Untuk pengguna power supply, ini sebenarnya nggak ragu lagi ya. Karena Regus dapat menggunakan power supply tipe ATX dengan panjang standar ATX pada umumnya itu sekitar 14 cm. Ini terdapat 5 buah slot GPU bagian belakang nih. Belum bisa menggunakan GPU vertikal karena dia belum support GPU vertikal. Untuk mengetes airflow dari Cube Gaming Regus, kita menggunakan Core i5 14600KF dengan motherboardnya MSI Z790M Power, dan coolingnya kita menggunakan ID Cooling Dustflow 360 mm XT. Dan GPU kita menggunakan colorful RTX 3060 12GB GDDR6, dan kita tambah beberapa fan Arctic P12 PWM PST ini ada 6 ya. Jadi 3 bawah itu untuk airflow, samping untuk exhaust, dan belakang untuk exhaust. Dengan settingan default dan standar saja. Dan untuk fan-nya kita set maksimum ya, antara fan, exhaust, intake, dan untuk beberapa pump dari water coolingnya kita set maksimum saja karena 14600KF ini notabene terbilang hot touch ya, orang-orang bilang tuh panas, cuman nggak tahu panasnya di mana, entah panasnya di dompet kalian atau memang benar-benar panas si prosesor ini. Airflow-nya menurut saya ini masih terbilang recommended, dan pastikan juga untuk pemilihan part PC kalian itu disesuaikan juga.
Nanti ada yang bilang, wah mas itu Core i5-nya panas. Ya memang panas karena PL-nya tuh 181 watt. Misal kalian menggunakan Core i5 yang sama, kalian turunkan PL-nya, mungkin bisa menjadi lebih rendah untuk temperatur CPU-nya. Dan untuk beberapa PC builder, mungkin untuk pengguna seperti Core i5 12400, 13500, atau 14400, itu masih bisa temperaturnya diredam. Karena seingat saya untuk Intel series dari Gen 13, Gen 14, temperaturnya agak tinggi itu 600 seriesnya yang belakang. Jadi 13600, 14600, KKF itu temperaturnya lumayan sekali. Jadi kalian harus setting untuk PL-nya ya, untuk menurunkan temperatur tersebut. Selain itu untuk beberapa customer AMD, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian juga karena untuk 8700F atau 7500F itu temperaturnya nggak tinggi-tinggi banget. Menggunakan Regus ini masih oke lah ya. Apalagi kalian menggunakan I/O water cooling 360 mm, itu sangat recommended dan worth it sekali. Mungkin untuk kalian yang ingin boot Regus, kalian juga perlu perhatikan I/O 360 mm kalian. Misal kalian menggunakan Arctic, itu radiatornya lumayan tebal, seperti punyanya ID Cooling yang D-Max atau apa tuh yang seri baru tuh. Pada umumnya radiatornya tuh 2,5 cm. Kalau untuk yang seri Performance biasanya agak tebal. Jadi yang saya takutkan adalah jika kalian menggunakan I/O water cooling dengan penggunaan yang model Performance, saya takutkan nanti antara heatsink VRM kalian pada motherboard ini yang di atas nanti akan berbenturan dengan fan kalian. Meskipun kalian menggunakan fan slim, saya nggak merekomendasi karena I/O water cooling itu lebih baik menggunakan fan lebih tebal lebih baik. Ya sebenarnya untuk cooler apapun itu menggunakan fan lebih tebal lebih baik. Jadi semakin tebal fan-nya itu akan menghasilkan hembusan angin yang lebih baik. Dan untuk pengguna water cooling misal 240 mm, kalian bisa menggunakan di samping tuh, di airflow sebelah samping tuh, itu juga lebih bagus sih sebenarnya. Dan untuk penggunaan motherboard yang katakanlah 24x24 cm ini tidak offset ya, karena tidak seperti Manchester United atau pemain bola itu, ini nggak mungkin offset karena sudah diukur dari faktornya sudah cukup pas. Mungkin beberapa informasi itu saja yang bisa saya berikan. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari Cube Gaming, kalian bisa buka di, ya gampang lah e-commerce-nya ya. Kalian pasti males buka web. Cek aja e-commerce-nya atau Tokopedia, Cube Gaming Official. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin bertanya, silahkan oret-oret di kolom komentar. Jadi, apakah Regus ini rekomen nggak sih buat kalian di harga sekitar 500 ribuan dengan casing ya view panoramik?